hari Minggu. Umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika ada jemaat yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dipersilahkan untuk berdiri. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu 2 Maret 2025. Persidangan Majelis bulan Maret. Persidangan Majelis Harian akan diselenggarakan pada hari Jumat 7 Maret 2025. Dan persidangan pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat 21 Maret 2025. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayah masing-masing. Ibadah Rabu Abu. Umat yang terkasih, ibadah Rabu Abu akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Maret 2025 pukul 19 WIB secara live streaming. Mohon menjadikan perhatian warga jemaat. Warga baru. Warga GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga GKJ Joglo atas nama Saudari Sylvia Aprila yang beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur, Jakarta Pusat, masuk dalam wilayah 2B dengan pelayanan Majelis Penatua Akira Yulia Sekar, Diaken Oni Ramona, dan Diaken Dewi Arianti Handayani. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Atestasi atau pindah. Majelis GKJ Joglo telah surat atestasi pindah gereja kepada Gereja Katolik Paroki Santa Bernadette Pinang atas nama Saudari Kris Kartika Natalia, warga GKJ Joglo wilayah 4A. Majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan peran sertanya selama menjadi warga jemaat di GKJ Joglo. Kiranya di tempat yang baru, imannya akan semakin bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka. Telah dipanggil ke rumah Bapa di surga, yang terkasih Saudari Retno Puspitosari, warga 2B, pada hari ini, Minggu 2 Maret 2025, pukul 05.30 di kediaman almarhum di Kebun Jeruk. Jenazah akan disemayankan di GSP GKJ Joglo. Yang terkasih Bapak Hadi Kasmono, ayahanda dari Ibu Nur Haningsih Larti, warga 3A, pada hari Kamis 20 Februari 2025 pada pukul 00.15 WIB dalam usia 83 tahun. Jenazah telah dimakamkan di Plumbon, Iromoko, Wonogiri. Majelis dan seluruh jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pintu sliding kaca. Pemasangan pintu sliding kaca ruang ibadah GKJ Joglo telah terlaksana. Saat ini kondisi pintu masih dalam proses uji coba. Pintu akan tertutup secara otomatis. Mohon bagi jemaat tidak menutup pintu secara manual.
Umat yang terkasih, kemuliaan Kristus terpancar dalam kata, karya, dan kasih-Nya kepada semesta. Melaluinya dalam Roh Kudus, kita dapat mengenal Sang Bapa. Ibadah minggu ini mengangkat tema "Dengarkanlah Dia" yang berdasar atas Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ibadah akan dipimpin oleh Pendeta Widianto Nugroho. Marilah kita mengawali ibadah dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah memulai ibadah pada saat ini dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Tritunggal, Sang Pencipta, Sang Penyelamat di dalam Kristus, dan Sang Pemelihara ciptaan melalui kehadiran Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan bersamamu juga. Hormat dan syukur dan kuasa
Bapak Ibu umat yang terkasih, marilah mengingat panggilan Allah untuk hidup dalam kasih sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan penuh kerendahan hati, marilah mengakui segala salah serta dosa kita, seraya memohon ampun kepada Allah di dalam doa. Marilah kita memanjatkan doa secara pribadi yang akan saya tutup. Marilah kita berdoa. Demikianlah doa ini kami panjatkan dalam kemurahan kasih Sang Kristus yang telah menebus serta menyelamatkan kami. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan nyanyian penyesalan berdasarkan Nyanyikanlah Kidung Baru 13 bait 1 dan 2. O Allahku, jenguklah diriku. Pujilah
Umat yang dikasihi Tuhan, dalam belas kasihannya Allah menyatakan anugerah dan pengampunan bagi setiap orang yang dengan penuh kesungguhan mengakui salah dan dosanya serta memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana yang akan kita perhatikan melalui surat Roma pasal 5 ayat 16. Karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi pemberian karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, dalam sukacita atas penyelamatan Allah, saya undang saudara untuk berdiri. Dan kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265 bait 1 dan 2 sebagai respon atas berita anugerah, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keagungan yang berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah meninggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, kita hendak mendengarkan sabda Tuhan, namun sebelum kita mendengarkannya, marilah kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, di dalam kerendahan hati dan kesadaran akan segala keterbatasan kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah, di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hanya Engkau sajalah yang menjadi alasan bagi kami untuk dapat tetap berjuang, menghadapi segala yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kekuatan kami sesungguhnya bersumber dari Engkau, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Oleh sebab itu, bila saat ini kami hendak mempersembahkan diri kami seutuhnya untuk mendengarkan sabda-Mu, tolonglah kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa hanya Roh-Mu yang kuduslah yang menuntun kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami ya Tuhan, dan rengkuhlah kami dalam segala keberadaan kami. Layakkanlah kami untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk melakukannya dan memeliharanya dalam hati kami.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan memohon pertolongan-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai dengan 36. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36 yang demikian. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini, biarlah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara-saudara, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga baik dan sehat semua. Terhindar dari sakit penyakit ya Bapak Ibu sekalian. Karena kayaknya kita lagi rawan ya Bapak Ibu ya sekarang ya. Kalau flu bisa sebulan begitu. Ada Bapak Ibu yang mengalami? Ada ya, kalau batuk sampai lama sekali. Mungkin kayaknya virusnya sudah bertambah kuat Bapak Ibu kayaknya. Jadi tubuh kita yang harus beradaptasi. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan Bapak Ibu bahwa kita bisa hadir di sini untuk menghayati satu momen dalam kalender gereja yang kayaknya masih kurang mendapat perhatian. Yang kita rayakan pada hari ini. Minggu itu adalah Bapak Ibu, perayaan itu adalah Minggu Transfigurasi. Minggu Transfigurasi. Momentum ini sepertinya kurang mendapat perhatian atau jarang mendapat perhatian dalam penghayatan kita selama setahun berdasarkan kalender gerejawi. Minggu ini Bapak Ibu Saudara terletak ya seminggu sebelum Prapaskah pertama atau beberapa hari sebelum Rabu Abu. Hari Rabu yang akan datang tanggal berapa? 5 ya, Ibu ya. Tanggal 5 kita akan bersama-sama untuk menghayati peristiwa atau menghayati ibadah Rabu Abu. Lalu minggu depannya tanggal 9 itu Prapaskah pertama, lalu kita akan diajak Bapak Ibu dari Rabu Abu sampai dengan Paskah, kira-kira ada 40 hari di sana. Kita akan menghayati perjalanan Yesus hari-hari terakhirnya, pengajaran, penderitaan, kematian, sengsara di atas kayu salib, sampai dengan kebangkitannya di hari Minggu. Jadi puncaknya di hari Minggu.
Ini momentum yang panjang sekali dalam sejarah gereja. Biasanya kalau panitia ditonjok di momen ini, anggota panitianya deg-degan biasanya. Karena masa kerjanya panjang sekali dari Prapaskah sampai dengan Pentakosta. Itu panjang sekali. Nah, Minggu Transfigurasi ini apa Bapak Ibu Saudara? Minggu Transfigurasi adalah sebuah peristiwa di mana kita menghayati Yesus yang menampakkan diri dalam kemuliaannya. Kalau Bapak Ibu lihat bacaan kita tadi menunjukkan itu, dan mungkin juga ada di Matius 17 dan Markus 9. Jadi ada di dalam 3 Injil itu semuanya memuat kisah-kisah tentang Yesus yang dimuliakan walaupun detail peristiwanya berbeda. Kita mau menghayati keberadaan Yesus sebagai yang ilahi, sosok anak Allah yang akan memulai perjalanannya ya ke depan di dalam momen gerejawi ini dari penderitaan sengsara sampai nanti kebangkitannya. Dan ia dimuliakan sebelum itu terjadi. Nah, menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita pernyataan akan kemuliaan itu justru terjadi setelah Yesus mewartakan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi seminggu setelah Tuhan Yesus Bapak Ibu menubuatkan penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, disitulah Yesus dimuliakan. Dan ini yang menarik bagi saya Bapak Ibu Saudara, dan saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkannya. Rupanya kemuliaannya itu selalu terkait dengan penderitaannya. Kemuliaannya itu bukan berarti Yesus berada tinggi di awan-awan, jauh dari manusia, tetapi justru kemuliaannya itu diletakkan dalam peristiwa di mana Yesus hendak menyongsong sengsara, derita, kematian atau penyalipannya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara konsep yang berbeda sekali dengan apa yang kita pahami. Kalau orang dimuliakan, kalau orang dihormati, kalau orang ditinggikan begitu ya, maka dia mendapatkan tempat spesial. Dia dapat privilege. Tetapi dalam Yesus Bapak Ibu Saudara kita melihat justru kemuliaannya artinya penderitaan. Kemuliaannya artinya sengsara, salib, dan bagaimana ia menghadapi itu semua, merengkuh itu semua secara sadar supaya dunia diselamatkan. Kan berbeda sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mikirnya kemuliaan dan penghormatan itu artinya wah diistimewakan gitu ya. Orang yang dihormati, orang yang dimuliakan itu diistimewakan. Ya, biasanya beberapa tradisi misalnya kalau ada orang yang dimuliakan, dihormati, wah duduk di depan, paling depan ya. Atau kalau di jalan biasanya nggak kena lampu merah misalnya ya. Tetapi konsep itu berbalik sekali. Dan peristiwa ini Bapak Ibu Saudara dimulai saat Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi Yesus ngajak muridnya Bapak Ibu. Lalu murid-murid pikir bahwa Tuhan Yesus melakukan kebiasaannya. Kebiasaannya setelah berpelayanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan menyepi ya. Dia akan menghindari keramaian lalu meneduhkan hati dan kemudian Tuhan Yesus berdoa. Nah, biasanya Alkitab menceritakan tempat-tempatnya itu entah di bukit, di gunung atau tempat-tempat sunyi lainnya. Murid-murid itu pikir Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini sama saja dengan kebiasaan Yesus yang lain. Tetapi kemudian kita melihat bahwa terjadi peristiwa yang begitu luar biasa. Wajah Yesus berubah, Bapak Ibu. Wajah Yesus berubah menampakkan kemuliaan, lalu pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Jadi kalau kita bisa imajinasikan, kalau kita bisa gambarkan, Yesus ditempatkan menjadi sosok ilahi yang diselimuti oleh kemuliaan surgawi. Jadi bayangannya wajahnya berubah, bersinar begitu ya Bapak Ibu. Lalu pakaiannya berkilau-kilauan untuk menegaskan Yesus ini adalah anak Allah yang diutus Allah ke dunia. Nah menariknya Bapak Ibu Saudara, saat wajahnya berubah, saat jubahnya berkilauan, Yesus menemui Musa dan Elia. Dua nabi besar di dalam tradisi Yahudi. Kenapa dua tokoh ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Musa dan Elia adalah sosok yang sangat dihormati di dalam tradisi Yahudi, dihargai sebagai nabi besar. Tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara, ada kepercayaan yang berkembang di antara orang Yahudi bahwa nanti
Di zaman akhir Nabi Elia akan datang dan seorang nabi seperti Musa akan dibangkitkan. Jadi orang Yahudi percaya itu. Nah, melalui peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas hendak menegaskan bahwa inilah Yesus yang akan nanti dibangkitkan dan menjadi penyelamat. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36 Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat saudara-saudara, kita coba melihat ayat 31 ya. Ayat 31 saya akan baca untuk Bapak Ibu. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi percakapan antara tiga orang ini hanya Lukaslah yang menjelaskan isi percakapannya. Isi percakapannya adalah bahwa kemuliaannya akan digenapi di Yerusalem. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Injil Lukas hendak menegaskan bahwa Musa dan Elia itu menjadi simbol. Musa mewakili Taurat Musa ya, kita ada tradisi yang mengatakan bahwa Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan itu ditulis oleh Musa, kitab suci besar agama Yahudi. Dan kemudian Elia itu mewakili tradisi nabi-nabi yang menegaskan bahwa kini Mesias yang harus menderita dalam proses untuk menyelamatkan umat manusia dalam kemuliaannya itu adalah Yesus. Jadi apa yang dinubuatkan dalam Taurat, apa yang diceritakan dalam nabi-nabi, itu seolah-olah kemudian lewat peristiwa percakapan itu diteruskan melalui diri Yesus. Jadi Yesus kalau bahasa sederhananya mungkin memperoleh legitimasi dari orang-orang yang sudah dipakai Allah sebelumnya untuk menyatakan penyelamatannya. Nah sekarang Tuhan Yesus Bapak Ibu yang tampil sebagai Sang Mesias, Sang Penyelamat. Lalu ada kata-kata digenapi di Yerusalem. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Maka sebenarnya rujukannya adalah kemuliaan Sang Mesias itu digenapi di dalam kematian Tuhan Yesus dan peralihannya kepada Bapa dalam kebangkitan dan pengangkatannya ke surga. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berkata bahwa kemuliaannya digenapi di Yerusalem, itu artinya segala proses yang nanti mengiringi Tuhan, penderitaan, sengsara, derita, lalu nanti kebangkitan, itu akan menggenapi karya penyelamatan Allah. Mungkin mudah bertanya bagi kita kenapa tidak langsung dibangkitkan untuk menunjukkan karyanya, untuk menunjukkan penyelamatan Tuhan. Kebangkitan Bapak Ibu Saudara tidak mungkin terjadi tanpa kematian. Jadi kematian dan kebangkitan adalah dua sisi yang saling berhubung. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita melihat kemuliaan Yesus terjadi di dalam derita, salib dan kematian, mungkin Ia hendak membalikkan konsep berpikir kita sebagai manusia. Kemuliaan bukan berarti berada di awan di surga, jauh dari dunia yang penuh penderitaan. Tetapi justru Yesus yang dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan, mengajarkan kepada kita bahwa kemuliaan Yesus terjadi saat Ia merengkuh salib dan penderitaan. Saat Yesus menerima salib dan penderitaan, itulah saat di mana Ia dimuliakan. Lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara, kemuliaan itu terjadi saat Tuhan menjadi sosok yang berbela rasa. Terhadap apa? Terhadap luka, penderitaan, ketakutan yang kita hadapi hari demi hari. Sederhananya Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini mengalami ketakutan, kecemasan, derita dan pergumulan, Tuhan Yesus sudah mengalaminya. Sehingga apa yang dikerjakannya dan dilakukannya adalah bentuk bela rasa, bentuk solidaritas terhadap manusia di sepanjang sejarah yang selalu mengalami hal-hal tersebut. Itulah kemuliaan Tuhan. Mesias, penyelamat kita Bapak Ibu Saudara, Ia dimuliakan karena kesediaannya menderita, mengalami sengsara, kematian, dan kemudian dibangkitkan. Yesus yang kita sembah dimuliakan karena Ia menjadi sosok yang mengosongkan dirinya dan bersedia menjadi sama dengan kita Bapak Ibu. Mengalami luka, mengalami kekecewaan, ketakutan, penderitaan, kesedihan sebagaimana yang kita alami.
Jadi di dalam Yesus Bapak Ibu kita mengalami kemuliaan dengan menjalani pergumulan, derita, dan bahkan kecemasan, ketakutan kita bersama dengan Yesus yang sudah mengalaminya terlebih dahulu. Saudara-saudara, bukankah ini menjadi sebuah pesan penguatan yang begitu bernas akhir-akhir ini? Bapak Ibu Saudara, ada yang sekarang lagi males nonton TV, males nonton berita? Ada Bapak Ibu? Saya. Ada yang males buka medsos teman-teman? Udah. Saya. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Ya. Kayaknya dari Januari ya Bapak Ibu. Ini kalau saya merasa ya, saya nggak tahu Bapak Ibu. Kayaknya kita diberondong dengan berita-berita yang mencemaskan ya. Betul? Dengan berita-berita yang atau kondisi-kondisi di republik kita yang menggambarkan ini ada masa depan gak sih di negara kita gitu. Merasakan gak Bapak Ibu? Merasakan gak Bapak Ibu? Misalkan, mas saya gak mikir kayak begitu-begitu. Tetapi paling gak kita mengalami dalam hidup kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu Saudara, mau beli telur misalnya. Kayaknya dulu sekilo berapa ya, sekarang sekilo tambah gitu ya. Benar ya ibu-ibu ya? Benar. Kok beli bawang sekarang makin mahal ya gitu misalnya. Atau hal-hal lainnya. Lalu belum selesai kita berdamai dengan peristiwa itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita diramaikan dengan tagline atau tagar, tanda pagar Indonesia gelap. Atau ada lagi kemudian mengiringi belum habis Indonesia gelap. Ini teman-teman kita diberondong dengan kabur aja dulu. Dengar gak Bapak Ibu? Iya dengar gak berita itu? Kabur aja dulu. Jadi orang-orang udahlah kita pergi ke luar negeri aja. Jadi kita sedang menghadapi masa zaman di mana nuansanya itu murung sekali, Bapak Ibu. Nuansanya itu betul gelap sekali. Seolah-olah kita nggak berani untuk bermimpi 2-3 bulan ke depan atau tahun ini ada kebaikan nggak? Ada rezeki nggak ya buat kita? Peristiwa menjadi lebih baik atau lebih buruk ya? Mungkin cenderung orang kemudian akhirnya menghindar, udahlah nggak usah baca berita di medsos, nggak usah lihat TV, udah jalanin aja apa adanya. Kita mencoba untuk tidak menjadi lebih takut dan lebih cemas lagi. Tetapi di saat yang sama kita sadar kok kayaknya mendung sekali gitu. Lalu Bapak Ibu Saudara kita kemudian tergoda untuk menjadi putus harapan. Kita tergoda untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang pesimis akan kehidupan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian akhirnya tidak bisa melihat bahwa di masa depan tetap ada kehidupan. Di masa depan tetap ada penyelenggaraan ilahi. Lama-lama pikiran kita diselimuti awan yang begitu gelap Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita mulai di tahun 2025. Lalu pesan kemuliaan Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara untuk menegaskan bahwa Tuhan yang dimuliakan itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kita dalam penderitaan. Tuhan yang dimuliakan itu Bapak Ibu Saudara di dalam salib dan derita telah lebih dahulu mengerti dan memahami penderitaan yang dialami oleh manusia. Kalau kita mengalami kecemasan dan ketakutan maka Sang Kristus bahkan sampai menangis darah ketika dia mau disalibkan. Artinya Bapak Ibu Saudara kemuliaan Tuhan mengajarkan kita penderitaan boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tetapi kita bisa melaluinya tanpa harus tersesat. Karena kita dituntun oleh Tuhan yang terlebih dahulu menanggung derita dan membebaskan kita dari derita itu. Kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara berarti Tuhan yang dimuliakan itu mampu menyediakan sinar terang pengharapan. Bahkan dalam situasi kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kemuliaan Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu ya, berarti Tuhan yang selalu mampu menyediakan sinar terang pengharapan bahkan dalam situasi kegelapan yang paling pekat sekalipun. Mungkin dia hanya berbentuk setitik sinar di ujung sana yang kemudian menuntun kita.
Mungkin dia berupa kelap-kelip, tetapi apapun itu, seberapa kecilnya pun sinar dan terang Bapak Ibu, itu adalah terang, pengharapan, dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita dimampukan untuk berjalan Bapak Ibu. Kita dimampukan untuk menghadapi pergumulan, penderitaan, menghadapi kecemasan dan ketakutan kita. Pun kalau memang betul bahwa Indonesia akan sangat-sangat gelap, tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada terang pengharapan. Maka Bapak Ibu Saudara, kemuliaan Tuhan artinya kita berani pula menyongsong penderitaan, menyongsong ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan. Karena di dalam Tuhan ada sinar terang pengharapan. Asalkan Bapak Ibu Saudara di bagian terakhir bacaan kita, dengarkanlah dia. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ya. 35 ya, ayat 35. Lukas 9 ayat 35. Lukas 9 ayat 35 ya, Bapak Ibu kita buka bersama. Ini menjadi pesan bagi kita untuk kita hidupi sehari-hari. Kita baca ya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia. Satu yang diminta Allah Bapak Ibu Saudara pada akhirnya adalah dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Saat diri kita penuh dengan ketakutan dan kecemasan, saat suara begitu bising, dengan berbagai hal di luar kita yang meramalkan ini, menceritakan ini, kita diundang untuk melakukan sesuatu kerja yang aktif. Dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia melalui apa Bapak Ibu Saudara? Melalui firman-Nya. Melalui peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari yang mengajarkan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, kita terlarut di dalam ego kita terlarut di dalam hawa nafsu kita. Satu hal yang perlu kita kejar dan kita upayakan dalam hidup adalah dengarkanlah dia. Supaya kita nggak tersesat Bapak Ibu, supaya kita bisa berjalan bahkan di dalam kegelapan sekalipun. Saat kita memperoleh keberanian untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi karena kita mendengarkan dia. Dengarkanlah dia. Yesus yang dimuliakan, Allah bagi kita semua, Allah yang merengkuh derita, Allah yang merengkuh salib, supaya umat manusia diselamatkan dan tidak merasakan sendirian menghadapi penderitaan dan pergumulan kehidupan. Selamat menyongsong dan menghayati kemuliaannya Bapak Ibu Saudara, selamat mendengarkan dia dalam hidup dan gumul juang kehidupan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang hadir dan merengkuh kami di dalam karya Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada hari ini kami diajak kembali
untuk menghayati kemuliaan-Mu melalui keberanian-Mu dan kerelaan-Mu merengkuh derita, salib, dan kematian, agar dunia mengalami keselamatan dan memperoleh kehidupan yang baru. Kami diundang untuk mendengarkan Engkau, sosok yang dimuliakan, yang bertahta dan berkuasa atas kehidupan. Tolonglah kami ya Tuhan, teguhkanlah langkah kaki dan langkah juang kami di dalam menghadapi segala ketidakpastian, di dalam menyongsong berbagai pergumulan, di dalam berjuang untuk melewati segala derita yang kami alami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau yang telah mengalami salib, yang telah mengalami derita, adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, adalah Tuhan yang berbela rasa kepada manusia. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk mendengarkan Engkau, agar di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, kami senantiasa dapat mendengar suara-Mu dan melihat terang cahaya pengharapan yang Engkau sediakan. Kiranya semangat juang yang sama, hati yang terus terarah kepadamu, juga hadir di dalam saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk melewati dan menghadapi sakit serta penyakitnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono, Ibu Sumirah, Pak Arianto Wibowo, Ibu Sulistari Sukisno, juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tolonglah mereka dan kuatkanlah mereka ya Allah, agar segala perjuangan, segala hal yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini dapat berujung dan berakhir kepada pengharapan yang disediakan oleh Engkau. Kami juga teringat untuk saudara kami yang tengah berduka pada saat ini. Kami beringat ya Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan oleh saudari Retno Puspitosari dari wilayah 2B yang telah dipanggil Tuhan pada pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa Engkau menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Kami berdoa Engkau menghibur dan menghadirkan sukacita serta damai sejahtera-Mu. Hanya di dalam Tuhan sajalah kami mengalami penguatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berada di dalam titik-titik krisis kehidupannya. Di dalam pertanyaannya terhadap iman yang mereka percaya. Tolonglah saudara-saudara kami ini untuk melalui fase tersebut di dalam ketaatan dan ingatan akan Engkau. Tuhan yang sediakan pertolongan dan penguatan bagi saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk kembali kepada Engkau, kembali menyembah Engkau di dalam iman dan kebenaran. Sertailah kami ya Tuhan di dalam segala pergumulan kami, baik kami, anak-anak, saudara-saudara kami yang tengah mencari pekerjaan, saudara-saudara kami, anak-anak yang tengah berjuang untuk memilih tempat dan merencanakan tempat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saudara-saudara kami yang tengah mendambakan momongan ataupun pasangan hidup dan mereka yang tengah merencanakan pernikahan. Engkau sertai mereka di dalam segala keresahan yang mereka alami dan perjuangan yang mereka lakukan. Tuhan juga hadir di tengah kehidupan orang tua kami ya Tuhan, warga lanjut usia. Apapun yang dirasakan oleh orang tua kami ini Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk hadir, menguatkan dan menghibur senantiasa melalui kasih setia Tuhan yang dirasakan di dalam hidup sehari-hari. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah hal-hal yang menimpa bangsa dan negara kami, yang membuat kami cemas, khawatir, takut ataupun sedih, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Engkau ya Tuhan. Bukan berdasarkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami yakin bahwa pemulihan terjadi di dalam campur tangan Tuhan. Sertailah Tuhan para pemimpin negara kami, agar mereka mampu untuk memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu. Tetapi sebaliknya nyatakanlah keadilan-Mu ya Tuhan, kepada mereka yang tidak bisa menjalankan apa yang telah dibebankan kepada saudara-saudara kami ini. Tuhan hadirlah di dalam segala proses perjuangan dan dinamika kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi umat-Mu ya Tuhan, umat Kristen di Indonesia. Kami sadar bahwa seringkali kami begitu sulit untuk beribadah.
Kami begitu sulit untuk membangun tempat ibadah. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk berjuang dan bertahan di dalam iman kepada Engkau. Tolonglah saudara-saudara kami terkhusus di Klasis Jakarta bagian Barat, GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Sertailah perjuangan mereka ya Tuhan, agar apapun yang mereka perjuangkan dan lakukan, Tuhan yang hadir dan Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan paduan suara Adi Yuswo ya, dengan lagu berjudul, apa lagunya? Sebentar Bapak Ibu. Lagu berjudul Aku Sadar Tuhan Amat Mengasihiku. Saya persilahkan.
Terima kasih untuk persembahan pujian dari Paduan Suara Adi Yuswo. Bapak Ibu umat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah, sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu mohon duduk kembali. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan para petugas, kami harapkan untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan dimasukkan ke kotak persembahan atau melalui transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nas persembahan didasarkan dari kitab 1 Tawarik 16 ayat 29. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan diiringi memuji nama Tuhan, pelengkap Kidung Jemaat 147, bait 1 dan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah
Umat dipersilakan untuk berdiri. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik, mari bersama-sama kita berdoa dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang boleh senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu membawa persembahan. Baik persembahan bulanan, persembahan syukur kami, dan persembahan mingguan. Tuhan berkati, biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna untuk pelayanan di gerejamu di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu yang dipakai Tuhan untuk mengatur persembahan ini. Tuhan juga berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga Bapak Ibu dapat mengatur dengan baik. Ya Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mempersembahkan tidak hanya benda materi ini, tetapi kami dapat mempersembahkan hidup kami, tenaga kami, pikiran kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini. Kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pandanglah dunia dengan penuh kasih. Kami memandang dunia dengan penuh kasih, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan watirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku,
Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Sang Juru Selamat yang dimuliakan itu bersama dengan kita dalam menghadapi arus kehidupan, suka dan duka, tawa dan tangis, Ia hadir bersama dengan kita. Untuk itu saudara-saudara, mari meneguhkan langkah kaki kita dengan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku nampak wajah-Nya dan berkat surgawi berlimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Umat Tuhan yang terkasih, selamat melanjutkan peribadahan saudara dalam hidup sehari-hari. Panitia Paskah mengundang umat untuk berpartisipasi dalam Basar Paskah yang diselenggarakan di GSP Lantai Dasar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.